yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan Yesus jawaban hidup. Saudara yang terkasih, saya akan membawakan firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 21 sampai dengan 41. Saudara, ini adalah kisah dari dimana dengan perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat, di mana dia mempunyai persoalan. Di dalam ayat 22 mengatakan ini, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, Yairus kepala rumah ibadat ini menghadapi satu persoalan di mana anaknya sakit dan hampir mati. Dan dia datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia bermohon dengan sangat agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Yang dikatakan di dalamnya, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Inilah keinginan orang tua untuk anaknya supaya tetap hidup, tetap selamat dan hidup. Saudara yang terkasih, di dalam perjalanannya dia menghadapi persoalan, di dalam dia berdoa, dia menghadapi ujian, di mana ujiannya ada perempuan yang sakit pendarahan, menjamah kaki Yesus, menjamah jubah Yesus sehingga Tuhan Yesus berhenti dan ada kuasa yang keluar. Dan ada lagi saudara yang terkasih, di dalam perjalanannya datanglah ke kepala rumah ibadat, keluarganya mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Di dalam ayat ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara yang terkasih, ada ujian yang disampaikan sama keluarganya bahwa anaknya yang diharapkan untuk selamat dan hidup ternyata kabarnya mati. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kepala rumah ini ketika Yesus, ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan keyakinannya, kepercayaannya, imannya, harapannya. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Saudara yang terkasih, ketika disampaikan oleh Tuhan Yesus, kepala rumah ibadat ini tetap percaya, tetap dia yakin, dan dia tidak takut dengan segala berita-berita apapun. Di dalam ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tale takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Saudara, yang tadi kabarnya anak yang sudah mati, dipegang oleh Tuhan Yesus. Dia katakan, bangunlah hai anakku. Maka anak itu hidup kembali, saudara. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, doa kepala rumah ibadat ini, Yairus terjawab. Harapannya supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Tuhan Yesus jawaban doanya. Kuasa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan yang sudah mati hidup kembali. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Yang dilakukan adalah dia dalam persoalannya dia datang kepada Yesus dan tersungkur. Di dalam persoalannya dia berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, memohon dengan hancur hati dan mengharapkan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Imanmu, harapan mendapatkan ujian atau godaan, jangan goyah ataupun mundur. Percaya saja. Persoalanmu, permasalahanmu, Yesus adalah jawabannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Setiap persoalan saudara, permasalahan saudara,
Yesus sanggup membangkitkan yang sudah mati hidup kembali. Apalah persoalan saudara? Nyawa ada di tangan Tuhan Yesus. Kehidupan ada di tangan Yesus. Persoalan saudara adalah jawabannya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah namanya dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.